Halo Sobat Muda, kembali lagi di podcast Sasana. Kali ini, podcast Sasana mengangkat tema terkait wanita angkat bicara, kisah sukses penulis muda. Nah, tentunya di sini saya nggak sendirian dong, ditemani oleh penulis cantik, sukses, dan juga apa ya, kita mau tahu? Oke, langsung aja perkenalan, Mbak. Halo, selamat sore Mbak Riris. Sore, Mbak Warda. Terima kasih ya, sudah mengundang saya di podcast Sasana pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wardatul Hasanah. Di sini saya dari CV Perkasa 1. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya Mbak ya, CV Iya, Perkasa mhm, 1, nanti kita akan bincang juga sama Mbak Riris mhm. juga sharing-sharing, terkait dunia kepenulisan juga. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi ya Mbak, mungkin bisa dikenalin sama teman-teman di sini sih, terkait CV Perkasa 1 itu apa sih Mbak Wardah? Iya, Mhm. jadi sejalan dengan profesi yang sedang saya geluti ya, Mhm. awalnya kan saya di dunia literasi atau dunia kepenulisan. Oke. Jadi pada akhirnya saya mendirikan sebuah CV Perkasa 1, di mana itu sebuah penerbit dan percetakan buku seperti itu, Mhm. mendukung dunia literasi di Indonesia. Nah, Mmm. khususnya teman-teman penulis nih yang baru menulis, seperti itu, Mbak. Jadi saya, membuka CV Perkasa 1 ini sebagai media untuk teman-teman itu, bisa menyalurkan bakat dan minatnya melalui penerbitan buku seperti itu. Oke, keren banget teman-teman. Jadi, teman-teman di sini kalau semisal pengen merilis, cerita atau kisahnya ya Mbak, biar nggak sia-sia disimpen aja di kamar kos gitu, bisa menghubungi di CV Perkasa 1 gitu. Nah, Iya, bisa. untuk caranya gimana Mbak Wardah? Di sini kan teman-teman belum tahu nih gimana cara menghubunginya, terus, rasa takut untuk, "Emang diterima ya? Kan aku baru pemula nih," gitu. Oke, jadi, bagus banget ya pertanyaannya. Mungkin teman-teman berpikir bahwa buku itu sulit untuk ditembus ya, Mhm, karena kita berkaca kepada penerbit-penerbit buku mayor seperti Gramedia, Erlangga, mhm, seperti itu. Tapi di sini penerbit Perkasa 1 itu adalah penerbit indie, artinya mmm, penerbit mandiri, di mana, penerbit Perkasa 1 itu menerima semua, genre naskah atau juga tema termasuk judul, mmm. kita tuh terima baik penulis pemula, penulis yang sedang aktif dalam penulisan, atau penulis-penulis senior sudah menerbitkan bukunya. Jadi teman-teman nggak usah takut ketika memiliki karya dan ingin, Mhm, diterbitkan dalam sebuah buku ya. Karena kan kita tahu ya buku itu sebuah kenang-kenangan, bahwa kita betul, itu pernah menulis. mhm. Jadi saya pernah mendapatkan sebuah quotes, "Menulislah biar dunia itu tahu kalau kita itu pernah hidup di masa lalu," seperti itu. Jadi, mungkin teman-teman pernah menulis diary atau kumpulan puisi, cobalah satukan dalam sebuah ini ya, sebuah satu file, kemudian bisa teman-teman kontak penerbit Perkasa 1, bisa cek di Instagram-nya atau juga nanti ada kontak person-nya ya, seperti itu. Oke, Mbak Wardah keren banget, kalau boleh tahu nih Mbak, umur berapa nih udah jadi penulis yang sukses? Oh, Oke, agak sensitif ya, tapi perlu teman-teman tahu umur saya masih 20, mau 21 tahun, mhm, November ini sudah 21 tahun. Cuma saya merilis, penerbitan ini dari 2018. oke, Jadi ada sekitar sekitar berapa tahun ya sampai sekarang. iya, mhm, Hanya saja aktifnya sejak 3 tahun lalu ke dunia bisnis gitu, karena pada awalnya kan memang fokus di literasi. mmm, Tapi karena banyaknya permintaan dari teman-teman penulis, "Saya mau nerbitin buku juga," seperti itu, oke, "bagaimana? Apakah bisa difasilitasi?" mhm, Akhirnya, saya memfasilitasi mereka semua dengan, membuka penerbit buku ini, seperti itu. oh, oke. Kalau bilang, apa namanya, di balik CV Perkasa 1 ini, apa ada seorang yang memotivasi Mbak Wardah gitu untuk mendirikan CV Perkasa 1 gitu? Atau memang, bener-bener real dari keinginan Mbak Wardah atau mimpinya Mbak Wardah gitu? Pastinya ketika seseorang itu berproses menjadi orang besar atau Mhm, juga seseorang yang sukses, ada seseorang yang memotivasi di dalamnya, baik itu diri sendiri ataupun orang lain, seperti itu. Untuk pihak-pihak yang terkait mungkin seperti orang tua saya, guru-guru saya, dan juga beberapa penulis yang ikut andil dalam, ini ya, proses tulisan saya. Jadi dulu saya punya teman, dia tuh di Sumenep gitu ya, mhm, ya kalau nggak salah di Sumenep atau di mana gitu, pokoknya di Madura. Beliau itu seorang penulis terkenal dan mungkin, eee, sekali menerbitkan itu bisa ribuan, seperti oke, itu. wow, Jadi itu menjadi motivasi saya bahwa menulis itu tidak mengenal siapa dan iya, dari mana kamu berasal, mhm, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika
saya itu mau mendirikan Penerbit Perkasa 1, itu juga bentuk motivasi dari Nabi kita ya, bahwa kita harus saling tolong-menolong dan juga bisa membantu, bermanfaat Mmm, untuk teman-teman lain. mhm. Jadi, ada motivasi dari diri sendiri untuk lebih, apa ya, berubah menjadi lebih baik seperti itu, lebih baik daripada kemarin, lebih baik dari masa-masa yang Mmm. sudah berlalu. Jadi, pasti ada motivasi dan dorongan apalagi orang tua ya, Mbak, Iya, betul betul sampai sekali. sekarang pastinya nggak berdiri sendiri dong. Nah, Iya. bilang berdiri sendiri berarti ada tim atau gimana Mbak Warda dalam distribusi ataupun aktivitas Mbak Warda di CV Perkasa 1 itu? Oh iya, jadi awalnya ketika saya merintis di 2021, jadi Penerbit Perkasa 1 itu awal mulanya di 11 Januari 2021, sampai Mmm. saat ini mungkin hampir sekitar 3 tahunan. Nah, Mmm. dulu saya tuh mengerjakan apa-apa sendiri, mulai dari Oke. proses penerimaan naskah, mulai dari Mhm. editing, layouting, sampai proses Mhm. pendistribusian hingga percetakan ya, saya hanya dibantu tim saya dari Jogja. Mmm. Tapi lambat laun ketika Terbit ini mulai berkembang, saya tidak bisa untuk hanya sendiri. Jadi saat ini kita memiliki sekitar 30 karyawan untuk di CV Perkasa 1 dan kita juga, membuka untuk biasanya ketika ada job desk yang Mhm. luar biasa banyaknya, kita membuka lowongan pekerjaan untuk para mahasiswa ya. Mmm. Karena memang Mhm. kebutuhan mahasiswa itu banyak. Jadi Iya, saya mengerti sebagai seorang mahasiswa juga untuk membantu mereka, betul. bekerja freelance seperti dari WHV waktu itu. Gitu ya, Mbak? Mhm. Jadinya selain mewadahi dan juga memfasilitasi mahasiswa ya, Mbak? Iya, Mhm, betul betul. betul Mhm. sekali. Keren banget kalau bisa dibilang ini CV Perkasa 1 memproduksi apa aja, Mbak? Selain jadi wadah, terus fasilitas gitu, Mbak Iya. Jadi, Siapa Prakasa 1 itu memang awalnya fokus di dunia kepenerbitan ya, Mhm. karena memang, kemenkumhamnya kita itu di dunia penerbit dan percetakan. Tapi lambat laun karena memang usaha ini sudah mulai berkembang, akhirnya saya membuka di bidang-bidang lain seperti travel haji dan umroh. Oke. Saya juga buka di, ini juga, membantu para petani di Mhm. desa-desa, itu juga saya sistem bagi hasil juga di Mhm mhm. dunia pertanian, seperti itu juga ada. Lalu di dunia pendidikan, kita memiliki lembaga kursus bahasa Inggris untuk anak-anak SD dan juga SMP, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Setelah itu juga kita ada produk makanan, tapi hanya biasanya 1 tahun sekali ya di bazar, di Oh, bazar-bazar Ramadan, mhm. seperti itu. Dan juga sebenarnya ada di bidang ini ya, fashion, hanya saja belum bergarap karena memang, banyak kesibukan ya. Jadi Mhm. saya fokusnya hanya di travel haji dan umroh, di dunia penerbit dan percetakan, setelah itu mungkin, beberapa hal yang harus saya lakukan ya, karena juga saya masih mahasiswa, seperti itu. Oke, bilang, mahasiswa. Jadinya dari produk-produk tadi ya, mungkin bisa dijelasin Mbak Wardani, daya tarik ataupun apa sih yang memang, meyakinkan, teman-teman di luar sana untuk memberikan naskahnya ke CV Perkasa 1 gitu, Mbak? Iya, Mhm. jadi yang pastinya kita tidak pernah untuk menolak naskah ya, kecuali itu berbau sara seperti unsur Mhm. ada kebudayaan, agama, ras, dan sosial yang, sangat berbahaya seperti Mmm, itu. mhm. Tapi selain itu kita menerima segala jenis genre naskah dan pasti kita akan membantu untuk menerbitkan. Nah, selain itu di Perkasa 1 juga ada mentoring ya dari Mmm, beberapa mhm. penulis senior untuk bagaimana sih cara menulis yang benar, bagaimana cara menerbitkan buku dan, kelebihan juga satu, kita tidak hanya untuk sistem bisnis saja, tapi Mhm. juga berbagi di dunia literasi, pendidikan, karena Mmm. kan memang background dari Perkasa 1 dan tim-tim juga di bidang akademisi seperti itu. Mhm mhm. Jadinya, daya tariknya itu adalah prosesnya mungkin ya, Mbak Iya, Wardah, lebih ke mhm. prosesnya. Jadi juga teman-teman yang memberikan, apa namanya, naskah itu Mhm, juga mengetahui proses, by step-nya gitu, Mbak, dan nggak langsung jadi terima mhm. gitu, mhm. Iya betul. Itu merupakan sebuah keunikan dan daya tarik sendiri dari Sipil Perkasa 1 ya, Mbak Iya Wardah? betul. Selain memberikan bisnis, juga memberikan edukatif gitu, Iya, Mbak, ya? edukasi seperti Oke, itu. boleh boleh. Terus kan udah mulai dari 2021 ya Sipil Perkasa 1 itu. Terus, mungkin bisa diceritakan menjadi penulis yang bisa dibilang sukses ya, Mbak, apalagi udah jadi masih mahasiswa tapi udah memiliki bisnis, di bidang literasi dan apa namanya, pendistribusian buku gitu. Terus ada masalah ataupun kendala gitu, Mbak? Kan Mhm. Mbak Wardah juga masih dibilang mahasiswa, terus cara mengatasinya gimana gitu?
Iya, jadi setiap usaha dan hal yang kita lakukan pasti memiliki kendala ya, tidak usah yang besar-besar saja. Sama halnya seperti kita kerjakan tugas saja ada kendala ya, Mbak, ya, sebagai seorang mahasiswa. Sama juga seperti di kasa satu, mungkin kendalanya adalah manajemen waktu yang kurang. Jadi Oke. karena memang, semester-semester tua seperti saya itu juga harus me-manage waktu dengan baik, entah itu di kantor, entah itu di kampus, dan juga mungkin seperti ada podcast ini atau ada kegiatan lain saya harus me-manage. Nah, untuk kendala sendiri mungkin dari di kerjaannya khususnya di Perkasa satu itu mungkin ada beberapa penulis yang, sangat butuh bimbingan dari dasar, itu Mmm. memang butuh ekstra banget ya untuk masalahnya sendiri. Dan biasanya ada penerbit-penerbit penulis-penulis maksud saya yang, hilang saat penerbitan seperti itu. Oke. Kadang itu juga menjadi kendala bagi kami ketika Mhm. naskah itu mulai diproses. Nah, ada juga kendala baru yang kita hadapi seperti Mhm. itu karena 1 bulan kemarin Kasa satu tuh fokus menyelesaikan permasalahan di internal, artinya ada, proses penerbitan yang harus kita selesaikan. Mmm. Tapi pada saat itu ada seorang oknum yang mengatasnamakan Perkasa satu untuk membuat sebuah event, dan kami mengalami kerugian puluhan juta rupiah akibat event itu yang mengatasnamakan Perkasa satu, tapi bukan kami penyelenggaranya, seperti itu. Jadi kendala-kendala, yang ada di kami itu ada di copyright brand, seperti itu. Kita Mhm. diambil programnya, kemudian Mhm. ditiru, di-copy Mmm. paste, seperti itu. Dan saya juga mengatakan kepada teman-teman bahwa setiap hal yang berhubungan dengan Perkasa satu itu pasti kita up di media sosial, Perkasa satu official seperti itu, Oke. Instagram. Tapi hal itu tidak ada di official kami, namun mungkin si tanda kutip "penipu" ini itu memiliki cara-cara yang luar biasa ya untuk menarik konsumen. Eee, menarik kepercayaan mereka Mmm, sehingga oke. mereka percaya bahwa ini produknya Perkasa satu. Nah, Mhm. itu permasalahan kami yang baru mengenai hak cipta atau copyright. Jadi, Mmm. saran saya kepada teman-teman tetap hati-hati dan waspada, banyak sekali penipuan tidak hanya dalam dunia yang lain, Mhm. terutama di dunia literasi juga, mulai dari copyright, kemudian tidak bertanggung jawab, buku bajakan, kita banyak menemui buku bajakan. Mhm. Jadi saran saya tetap untuk membaca buku ori dan juga untuk penerbit-penerbit yang memang memiliki, ini ya, legalitas hukum yang pasti. Oke. Bilang, berkaitan dengan buku ori ya, Mbak. Aku Mhm. pengen tahu nih tanggapannya Mbak Wardah sendiri sebagai penerbit buku dan memang, gemar di dalam kebukuan dan distribusi buku gitu. Gimana tanggapannya Mbak Wardah ketika mahasiswa ataupun, eee, apa namanya, di muda-muda di Indonesia itu yang membaca buku yang nggak ori gitu, Mbak, atau bajakan gitu. Gimana Mbak Wardah? Kan Iya. di samping harga itu yang cukup miring dan juga Mhm. isinya sama gitu, Mbak Wardah, gimana? Iya. Mhm. Jadi, letak buku ori atau tidaknya itu mungkin satu dari buku itu sumbernya dari mana ya. Mhm. Yang nomor 2 kualitas bahan, seperti itu. Memang kalau buku-buku ori, itu buku-buku yang memang berasal dari penerbitan itu sendiri dan untuk bahannya yang kualitas baik, seperti itu. Mhm. Kalau bajakan itu biasanya sudah dibajak melalui dia sudah tidak dari penerbitan asal, atau juga bahan-bahannya yang memang sangat rendah ya kualitasnya, miring, Betul. pokoknya buram, tidak tidak bagus, tidak enak dibaca. Nah, saran saya seperti ini, setiap penulis itu merupakan seorang ini ya, seorang makhluk juga yang memproduksi sebuah karya. Jadi bisa dibilang dia adalah sebuah produsen dari rantai bacaan yang kita baca, seperti itu. Mhm. Artinya dia bekerja secara keras, dia juga Mhm. berpikir secara keras juga untuk menciptakan tulisan itu. Mhm. Bagaimana jadinya jika tulisan-tulisan itu dibajak atau diterbitkan un hanya mendapatkan fee saja seperti itu, Mhm. tidak Mhm. memikirkan bagaimana proses penulis itu dalam menulis buku itu. Contohnya buku-buku yang beredar di pasaran banyak, tapi itu tidak ori. Dan Mhm. sebagai seorang penulis miris sekali ya ketika teman-teman lebih memilih untuk membaca buku bajakan. Tapi mungkin itu karena problem di keuangan atau juga Iya. bagaimana ya, Mhm. cuma kita lebih menghargai aja sih bagaimana, penulis itu sudah susah susah payah untuk menulis, untuk Betul. mengembangkan idenya, karena jujur saya sebagai seorang menulis itu tidak mudah ya, harus banyak Mhm. trouble, harus banyak ide-ide yang harus kita cari, harus kita selesaikan. Jadi saran saya tetaplah baca buku ori, seperti itu. Betul, oke.
udah dengar kan bagaimana tanggapannya Mbak Warda terkait baca buku bajakan. Jadi teman-teman di sini kalau yang masih baca buku bajakan mungkin bisa dikurangi ya Mbak, bisa Iya. lebih menghargai lagi penulis yang memang sudah bekerja keras untuk memproses buku itu sampai jadi gitu. Iya, bedanya sedikit kok. Misalnya kalau, buku bajakan itu di range, 1 sampai 5, mungkin buku aslinya itu hanya di 8, nambah sedikit tapi itu Oke. lebih menghargai bagaimana penulis itu bikin karyanya. Gitu, oke. Nah teman-teman, udah di penghujung video jadinya aku pengen tahu nih tips dan trik dari Mbak Wardah untuk teman-teman yang pengen punya bisnis, usaha gitu di usia muda tapi masih takut-takut gitu, takut gagal, takut nggak bisa, takut banyak banget overthinking-nya Mbak, muda-muda kan sekarang kayak gitu ya Mbak. Gimana sih Mbak cara, apa namanya, untuk mengatasi ketakutan kayak gitu Mbak? Iya, jadi kan, ketakutan itu kan muncul dari diri kita sendiri ya. Cara mengatasinya itu jangan lelah untuk kita berusaha atau mencoba dari lebih baik daripada hari kemarin, seperti itu. Oke. Karena pelajaran terbaik kan kita ambil dari masalah apa yang ada di masa lalu, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mau belajar menulis, itu jangan lupa untuk terus, berusaha dan mencari relasi yang akan mendukung usaha teman-teman tersebut. Entah itu menulis, entah itu berbisnis, atau lain sebagainya. Dan jangan takut untuk terus mencoba apapun yang belum teman-teman coba, seperti misalnya traveling kemanapun, Oke. berteman dengan siapapun, mencoba hal-hal baru. Habiskan jatah kegagalan tersebut di usia muda, seperti itu. Karena kalau di usia tua kita tuh terbatas, entah itu usia, kesehatan, dan sebagainya. Nah, mumpung masih muda nih, mumpung masih bersinergi atau darah muda itu kan masih semangat-semangatnya ya dalam Betul. dalam pun itu, seperti itu. Jadi jangan, takut untuk mencoba dan untuk teman-teman yang mau belajar nulis, coba buat schedule yang baik dan manage waktu dengan baik untuk menulis, misalnya satu hari satu satu karya, kemudian dikumpulkan, nanti bisa untuk, dikirimkan ke Perkasa Satu Official, seperti itu. Oke. Terus, ini kan terakhir ya, mungkin bisa disebutkan IG-nya ataupun gimana sih caranya kita untuk bisa menghubungi si Perkasa Satu gitu, Mbak Wardah? Oke, jadi mungkin nanti di deskripsi video juga akan dikasih ya oleh tim tim podcast Sasana, IG-nya Perkasa Satu itu penerbit Perkasa Satu dan untuk juga ada kita punya website-nya www.perkasasatu.com dan juga, email-nya penerbitperkasasatu@gmail.com. Oke, Mbak Wardah, keren banget, sharing kita kali ini. Jadinya untuk teman-teman jangan takut ya, Mbak, untuk memulai apapun itu dalam dunia bisnis, pendidikan, kita itu harus memulai untuk bisa tahu nih, jatah kegagalan kita udah habis atau masih ada lagi untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Nah, jadinya udah selesai Mbak Wardah, terima kasih untuk, Terima kasih pertemuan kembali. kita ini sangat seru, kita mendapatkan insight baru, terus pengalaman dan juga sharing-sharing karena itu juga merupakan sebuah wawasan yang baru buat saya dan teman-teman di sini gitu Mbak Wardah. Ya. Oke, Terima kasih kembali dan untuk teman-teman sekali lagi kalau mau menghubungi kami atau juga Pekat Satu nanti bisa disertakan di bawah video ya. oke. Nah jadinya podcast kali ini bersama Mbak Wardah sudah selesai teman-teman dan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Wardah atas kehadirannya dan sharing dan insight barunya terhadap kita gitu. Jadinya see you untuk podcast selanjutnya, terus pantengin YouTube-nya Sasana Muda dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah.